Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ala wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kepada Allah Jalla wa ala di kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan inayah dan bantuannya sehingga kita bisa melanjutkan kembali insyaallah taala kajian atau mata pelajaran usul dan tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Dan kita terhenti pada al-mushtahiruna bitafsir minas sahabah, dan terakhir adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan terakhir dari pembahasan yang lalu adalah sabda Nabi SAW, man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti Al-Quran itu diturunkan, hendaknya dia membaca seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan sudah kita bahas bahwa Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat yang diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi Al-Quran, sehingga Nabi SAW merekomendasikan beliau untuk dijadikan rujukan di dalam mengambil ilmu Al-Quran. Nah, dan di beberapa sanad riwayatan Al-Quran itu terhenti di derajat atau di tabaqah sahabat, jadi di tingkatan sahabat itu terhenti biasanya pada sahabat Abdullah bin Mas'ud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa fi sahih al-Bukhari anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamuhum bi kitabillah. Apa artinya? Sungguh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui anni, bahwasanya aku min a'lamuhum bi kitabillah, termasuk orang yang paling paham dengan Al-Quran. Baik, kita bahas ucapan beliau ini dulu ya. Ucapan ini, ikhwas kalian, hadzal kalam, ucapan ini tidak diragukan lagi, itu adalah ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Kita melihat itu riwayat di Sahih al-Bukhari ya. Ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan sendiri, aku orang yang paling paham dengan Al-Quran. Dan ini ikhwas kalian, ucapan beliau ini bukan dalam rangka mentazkiyah diri sendiri. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini bukan dalam rangka mentazkiyah diri beliau sendiri. Jadi ucapan yang seperti ini ikhwas kalian, ini banyak terungkapkan di sebagian ulama kita, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian juga yang lain seperti
Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, dan yang lainnya, rahimahumullah ta'ala, mereka ada ungkapan-ungkapan seperti ini, bahwa aku adalah orang yang paham tentang ilmu ini. Dan sekali lagi, ikhwas sekalian, ucapan-ucapan yang seperti itu, yang muncul dari ulama salaf, rahimahumullah, itu bukan tazkiyah, mensucikan diri sendiri. Karena ini tidak boleh ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian mensucikan diri kalian, sesungguhnya dia paling mengetahui siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi kalau ada ulama salaf yang mengatakan seperti itu artinya adalah untuk memberi informasi kepada orang lain bahwa beliau memang paham dalam ilmu tersebut, dan untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa ambillah ilmu dari aku, ambillah ilmu dari aku. Dan ini motivasi dari Abdullah bin Mas'ud kepada manusia untuk mengambil tafsir dari beliau. Karena manusia kalau mengetahui kedudukan Abdullah bin Mas'ud dalam ilmu tafsir, pasti manusia akan berbondong-bondong mengambil ilmu tafsir dari beliau. Jadi ini motivasi kepada manusia agar manusia itu mengambil ilmu tafsir dari beliau. Bukan untuk tazkiyah ya. Ini sekali lagi bukan. Dan para ulama sangat jauh dari hal tersebut. Baik. Kemudian juga hal tersebut tidak membahayakan seseorang yang mengucapkan ucapan tersebut selama dia tidak bermaksud untuk menyombongkan diri atau hal yang lainnya. Dan Allah Azza wa Jalla lebih paham terhadap niat-niat manusia. Dan apalagi ini seorang sahabat ya yang mengucapkan, ini sungguh sangat jauh para sahabat itu menginginkan apa? Ujian semata. Bukan. Mereka orang-orang yang suci. Hati mereka hati-hati yang tulus. Sangat jauh sekali dari mencari pujian manusia. Dan hendaknya kita pun seperti itu. Yang mengaku mengikuti jejak para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum, hendaknya seperti itu. Tidak mencari pujian manusia. Kalau datang pujian tanpa kita minta, itu termasuk tilka ajil busyral mu'min, termasuk kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Tapi sekali lagi kita tidak mencari pujian, tidak mencari apapun dari tangan manusia. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan itu untuk wajah Allah, tidak menginginkan pembalasan dan tidak menginginkan mendapatkan rasa syukur. Baik, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga beliau mengatakan waqala, dan beliau mengatakan wallahilladzi la ilaha ghairuh. Ini kalimat sumpah. Ma unzilat suratun min kitabillah, tidaklah diturunkan suatu surat dari Al-Qur'an illa wa ana a'lamu aina nazalat, kecuali aku mengetahui di mana surat itu turun. Wala unzilat ayatun min kitabillah, dan tidaklah diturunkan sebuah ayat dari Al-Qur'an illa wa ana a'lam bima unzilat, kepada siapa ayat itu turun. Jadi maksudnya Abdullah bin Mas'ud ini tahu di mana surat itu turun dan kepada siapa surat itu diturunkan. Walau a'lamu ahadan, dan seandainya aku mengetahui ada seseorang a'lamu minni bi kitabillah, lebih
berilmu daripada aku terhadap Al-Quran, tablughul ibilu la raqibtu ilaih, yang bisa dicapai dengan mengendarai onta, pasti aku akan menemuinya, pasti aku akan menunggangi onta untuk bertemu dengan orang itu. Lihat, ikhwas kalian, ini merupakan sifat rendah diri Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau mengatakan, seandainya ada orang yang lebih paham dari Al-Quran daripada aku akan menemuinya. Dan aku akan menimba ilmu dari orang itu. Dan ini ketawaduan, rendah dirinya Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai beliau ingin menimba ilmu dari orang yang lebih paham dari beliau. Berbeda dengan orang yang hasad, dengan orang yang iri dengki. Ketika ada orang yang lebih paham, lebih berilmu darinya, dia langsung memicingkan matanya dan menaruh prasangka yang buruk kepada saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak seperti itu. Apalagi, dan ini penyakit hasad ini, subhanallah ya, sangat-sangat hati-hati, terutama para penuntut ilmu. Karena di antara penyakit thalabul ilm adalah hasad di antara mereka. Bukan berarti yang diajak bicara adalah orang-orang yang punya penyakit seperti ini, bukan. Tapi ini hanya sekedar mimbab jumlah i'tiradiyah insahhal qaul. Ini seperti ungkapan yang tiba-tiba muncul kalau benar dikatakan seperti itu. Jadi ikhwas sekalian, seperti juga Nabi Musa alaihissalam ketika mengetahui ternyata Nabi Khidir alaihissalam lebih berilmu, memiliki ilmu, Nabi Musa mencari beliau, menimba ilmu darinya. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa kana mimman qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu Abdullah bin Mas'ud itu termasuk orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana sahibun alaih. Dahulu beliau orang sahibun alaih. Maksudnya apa? Sahibun alaih itu menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ini yahmilun na'lain, membawa dua sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini saking berkhidmatnya membantu Nabi SAW, beliau dikatakan seperti itu, sahibun na'lain. Dan banyak ya dari para sahabat yang mereka itu memperhatikan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatian. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu di dalam hadis Al-Masfuh 'alal Khuffain. Kalau antum lihat di hadis pertama di kitab Umdatul Ahkam, bab Al-Masfuh 'alal Khuffain, kalau tidak salah, coba antum nanti cek ya, di Umdatul Ahkam bab Al-Masfuh 'alal Khuffain, itu hadis yang dicantumkan adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau ketika melihat Nabi SAW berwudu dan ingin membasuh kakinya, dan Nabi SAW sedang memakai khuf, apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah radhiyallahu anhu? Fa'ahwaitu bi anzi'a khuffain. Maka aku bergegas untuk melepaskan dua khuf Nabi SAW. Khuf itu satu ya, atau yang sejenis. Maka apa kata Nabi SAW? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Atau kama qala Nabi SAW. Biarkan, sungguhnya aku memakainya dalam kondisi sudah bersuci. Nah, ini termasuk khidmatnya para sahabat terhadap
Nabi SAW. Dan di sini ada faedah pentingnya menghentikan ahlul ilmi dan memuliakan mereka. Kalau antum lihat para penuntut ilmu yang menimba ilmu kepada para masyayikh, bagaimana penghormatan mereka terhadap guru-guru mereka. Tentunya penghormatan yang sewajarnya ya, tidak berlebihan, mencium kaki, sujud, memakan kotorannya itu bukan penghormatan yang syar'i. Itu penghormatan yang kebablasan. Biasanya orang-orang yang jahil seperti itu. Tapi penghormatan yang sewajarnya, ya, membantu, membukakan pintu dan lain sebagainya. Baik. Sahibuna alaih. Kemudian wa tuhurihi, maksudnya tuhurihi dalam bersuci. Air yang digunakan untuk bersuci. Jadi Nabi SAW ketika ingin bersuci, beliau terkadang meminta atau tidak meminta. Sebagian sahabatnya itu inisiatif membantu Nabi SAW. Wow, wisadihi. Wisadihi maksudnya wisada yang digunakan untuk bersandar. Yang digunakan untuk bersandar. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, hatta qala Abu Musa al-Asy'ari. Sampai Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Aku datang bersama saudaraku dari Yaman. Famakatsna hinan. Maka kami tinggal beberapa waktu. Hinan maksudnya beberapa waktu. Manara, kami tidak melihat illa anna Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sampai Yaman, kami melihat Abdullah bin Mas'ud itu, tidaklah kami melihat beliau kecuali apa? Beliau adalah seperti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Antum bisa bayangkan, antum ke rumah teman antum ketika liburan. Antum lihat gerak-geriknya Fulan ini kok sama seperti Ustadz Fulan. Ya. Antum bersinggah di tempat teman antum. Antum lihat tuh, teman ana ini kok mirip, gerak-geriknya seperti Ustadz Fulan. Oh, jangan-jangan beliau itu keluarganya Ustadz Fulan. Ya, terkadang kita seperti itu ya. Nah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyangka Abdullah bin Mas'ud ini termasuk keluarga Nabi SAW. Kenapa? Lima nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu. Karena kami melihat Abdullah bin Mas'ud itu masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ibunya radhiyallahu taala anhuma. Sehingga itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Sampai-sampai disangka beliau itu termasuk keluarga Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa min ajalli mulazamatihim Nabi SAW. Wa min ajli. Dan sebab yang lain yang disangka bahwa Abdullah bin Mas'ud ini termasuk keluarga Nabi SAW adalah karena mulazamahnya Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW. Mulazamah itu apa mulazamah? Nah, sering dengar mulazamah ya. Oh, mulazamah ke negeri fulan.
mulazamah ke negeri A. Mulazamah itu melazimi terus menerus, sehingga orang yang mulazamah itu kerjaannya belajar dan belajar, tidak ada kesempatan untuk yang lain. Terus seperti itu mulazamah, melazimi. Insya Allah ini sudah mafhum ya bahasa ini. Mulazamah. Karena seringnya Ibnu Mas'ud bersama Nabi SAW. Ta'athara bihi Ibnu Mas'ud apa? Ta'athar terpengaruh dengan Nabi SAW. Wa bihadihi, dengan petunjuk Nabi SAW. Hatta qala fihi Hudzaifah, sampai Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, ma'arifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dullan bin Nabi SAW min ibni ummi abdin. Aku tidak mengetahui seseorang aqraba hadiyan wa samtan. Hadiyan itu perilaku, al-hadi ya, sikap. Wasamtan, samt itu perilaku, akhlak, perangai. Dullan sama ya. Samtan, dullan itu maknanya mutasyabih, hampir sama. Maksudnya adalah perangainya, akhlaknya, unggah-ungguhnya, sikapnya, berjalannya, itu sama seperti Nabi SAW. Ucapannya sama seperti Nabi SAW. Subhanallah ya. Ini sama dengan Nabi, sobat. Antum bayangkan. Ada orang yang sama seperti Nabi SAW. Selain Ibnu Mas'ud, lihat bagaimana terpengaruhnya Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW. Dan ini ada sebuah kaidah yang besar, ikhwas sekalian, bahwa pengaruh keikhlasan di dalam belajar, di dalam mengajarkan, itu penting. Lihat Nabi SAW mempengaruhi sahabat-sahabat. Seperti itulah para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah letakkan al-qabul, diterima di mata masyarakat, di mata manusia, diterima. Meskipun ya memang ada orang-orang yang tidak suka, membantah dan lain sebagainya. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan pengaruh di hati-hati manusia. Jadi seperti itulah kedekatan Ibnu Mas'ud dengan Nabi SAW. Baik, sampai-sampai ucapan Ibnu Mas'ud ini mirip dengan sabda Nabi SAW. Ucapannya ya, kata-katanya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Mas'ud mengatakan, coba antum dengar baik-baik. Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salawat haitsu yunada bihin ila akhiri al-kalam. Itu adalah ucapan Ibnu Mas'ud, bukan sabda Nabi SAW. Tetapi kalimatnya, kata-katanya itu seperti sabda Nabi SAW. Bagaimana kata yang digunakan itu tepat dan penuh hikmah, ya, akan keluar dari kenabian, dari mutiara kenabian. Tapi itu bukan ucapan Nabi, itu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini karena kedekatan beliau dengan Nabi SAW. Dan inilah pentingnya ikhwas sekalian, kita itu dekat dengan para ulama. Penting sekali. Hanya saja sangat disayangkan, musuh-musuh Islam itu berusaha
untuk menjauhkan anak-anak kaum muslimin dari ilmu, dari para ulama. Sehingga kalau ada orang ingin belajar, nanti musuh-musuh Islam itu akan mempengaruhi. Tidak usah belajar, di sana begini, begitu. Itu menghambat seseorang untuk menuntut ilmu kepada para ulama. Ya, tentunya para ulama adalah warasatul anbiya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Mereka pewaris para nabi alaihi salam. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, faqad akhadha bihadzin. Sungguh dia telah mengambil jatah yang besar. Ambil sebanyak-banyak. Coba antum renungkan. Di tahun kemarin berapa ulama yang sudah wafat? Ulama salaf yang sudah wafat. Oh, cuma berapa, Ustaz? Paling ya 5 atau 6. Cuma berapa? Bukan nominalnya ya ikhwah yang kita perhatikan, tetapi berharganya ilmu itu yang hilang di sisi mata manusia. Ya. Jadi selagi masih ada umur, ya, selagi masih ada kesempatan, marilah kita sama-sama ya, menimba ilmu kepada para ulama sebisa mungkin. Ambil petuah-petuah mereka, ambil pelajaran-pelajaran berharga dari mereka, ikuti jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itulah yang menjadi kunci kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, ba'athahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Kufah. Umar bin Khattab mengutus Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, diutus ke sana, liyu'allimahum umura dinihim, untuk mengajarkan penduduk Kufah perkara-perkara agama mereka. Dan ini ikhwas sekalian, bagus ya, seorang pemimpin tidak mengapa baginya untuk mengutus beberapa delegasi, beberapa utusan ke tempat-tempat tertentu untuk berdakwah di sana. Seperti Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman di tahun ke-10 sebelum Nabi SAW haji untuk menjadi pendakwah ya. Maka Mu'ad bin Jabal terus di Yaman sampai datang Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau setelahnya saya lupa ya. Terus sampai di sana mengajarkan. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan ketika menyebutkan hadis Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman, beliau menyatakan bahwa di situ tidak mengapa bagi seorang pemimpin, bagi seorang yang memiliki wewenang untuk mengutus para dai ke tempat-tempat untuk mengajarkan ilmu agama. Dan hal tersebut ditekankan kalau memang hal tersebut bermanfaat dan baik akibatnya. Nah, kemudian waba'atha Ammaran amiran. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Ammar sebagai amir di Kufah. Qal innahuma minan nujaba'i min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqtadu bihi. Kemudian Umar mengatakan, sesungguhnya mereka berdua, Ibnu Mas'ud dan Ammar, termasuk pilihan dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqtadu bihima, maka ikutilah jejak mereka berdua. Tsumma ammarahu Utsman 'ala al-Kufah. Tsumma azalahu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadikan Ibnu Mas'ud sebagai amir, ammarahu di Kufah. Tsumma azalahu, kemudian dilepas dari kepemimpinan. Wa amarahu birruju' ila al-Madinah. Dan Utsman memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk pulang ke kota Madinah.
fatuwfiya fiha sanata 32. Maka Ibnu Mas'ud wafat di Madinah pada tahun 32, di tahun ke-32, dan dikuburkan di pekuburan Baqi. Baqi itu di dekat Masjid Nabawi. Wa huwa ibnu bid'in wa sab'ina sana. Dan Ibnu Mas'ud ketika wafat umurnya bid'un wa sab'in, 70 sekian tahun. 73 atau sampai 79. Bid'un, ingat-ingat ya ikhwas sekalian, bid'un itu al-adadu minas salasah ila tis'ah. Jumlah bilangan dari 3 sampai 9. Jadi bisa bid'un wa sab'in bisa bermakna 73, 74, 75 terus sampai 79. Radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Baik. Itulah Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, yang populer juga tafsiran Al-Qur'annya. Baik. Kemudian sahabat berikutnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga salah seorang sahabat yang populer dalam tafsir atau ilmu tafsirnya. Baik, kita baca. Ats-tsalits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa kita katakan radhiyallahu anhu? Karena Abbas siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas. Paman Nabi SAW itu ada 4. Saya sudah pernah menyampaikan ke antum. Yang masuk Islam 2, yang sisanya wafat di atas kekufuran. Yang masuk Islam siapa? Hamzah dan Al-Abbas. Namun yang wafat di atas kekufuran itu sisanya. Siapa? Abu Talib dan Abu Lahab. Baik. Radhiyallahu anhuma. Kita baca. Huwa benu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu. Anak paman, ya. Karena Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu paman Rasul sallallahu. Ibnu Am berarti anak paman. Ya, anak pamannya. Wulida qabla al-hijrah. Beliau dilahirkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah 3 tahun sebelum hijrah. La zaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam li'annahu ibnu Am. Ibnu Abbas melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah anak pamannya. Wa khalatuhu Maimunah tahta Nabi sallallahu, dan bibinya itu Maimunah yang berada pada Nabi, di bawah Nabi SAW. Ya, maksudnya menjadi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wadammahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila sadrihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk Ibnu Abbas atau merangkulnya ke dadanya, ke dada Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda kepada beliau, Allahumma alim hikmah. Ya Allah, ajarilah beliau hikmah. Wa fi riwayatin al-kitab. Di sebagian riwayat, Nabi SAW mengatakan, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan dia al-kitab. Wa qala lahu, dan Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, hina wudi'a lahu du'ahu,
ketika diletakkan untuknya wudhu beliau, Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqih fiddin. Ya Allah, fakihkan dia di dalam agama. Jadikanlah dia, pahamkan dia di dalam agama. Nah, dan inilah diantara sebab kenapa Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang banyak riwayat tafsir Al-Quran dari beliau. Padahal Abdullah bin Abbas ini termasuk apa? Min sighari sahabat. Termasuk sahabat yang kecil. Maksudnya sahabat yang kecil itu umurnya masih belia. Tapi dibandingkan dengan sahabat yang lain yang sudah berumur, sahabat Abdullah bin Abbas ini meskipun umurnya masih kecil, tapi banyak sekali ilmu yang beliau miliki. Sampai-sampai beliau itu dijuluki Turjumanul Quran. Nanti akan kita bahas ya. Terjemahnya Al-Quran. Berarti bisa mengartikan Al-Quran, bukan maksudnya beliau itu karena banyak tafsiran yang muncul dari Ibnu Abbas, ya, dengan sebab Allah melalui doa Nabi SAW, maka beliau dikatakan Turjumanul Quran. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Fakana bihadza du'ail mubarak." Maka dengan doa yang berkah ini, habrul ummah fi nashri tafsir wal fiqh. Beliau menjadi tinta umat ini. Habru hadil ummah, maksudnya apa? Orang yang memiliki ilmu yang luas di umat Islam. Fi nashri tafsir, di dalam menyebarkan tafsir wal fiqh, dan juga fikih. Makanya sering kita dapati di tafsir apa? Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, ya kan? Banyak sekali tafsir Ibnu Abbas. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, haitsu waffaqahu Allah Ta'ala lil hirsi 'alal ilmi. Ketika Ibnu Abbas diberikan taufik oleh Allah untuk semangat di atas ilmu, wal jiddi fi talabih, dan semangat sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, was-sabri 'ala talaqqihi wa badlih, dan bersabar di atas talaqqihi, di atas menimba ilmu, wa badlihi, dan bersabar saat menyampaikan ilmu. Di sini ada sebuah faedah bahwa termasuk perkara yang sangat agung di dalam ilmu adalah as-sabru 'alal ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar di atas ilmu, baik dari sisi tahammul. Apa itu tahammul? Mengambil. Ustaz, anak belajar udah 4 tahun, kan? Masa saya nggak lulus-lulus, kan? Saya pengen coba yang lain, kan? Ya akhi, isbir. Wahai saudaraku, bersabar. Sabar. Tahammulan. Bersabar. Makanya ada sebuah syair dikatakan, al-yawmu, saya lupa, al-yawmu wa ghadan mithluhu. Siapa yang ingat bait syair ini? Min nukhabil ilmi tultaqatul asya'u. Jadi hari ini dan besok itu sama saja. Min nukhabil ilm tultaqatul asya'u. Dari mutiara ilmu, atau dari
hal-hal yang indah dari ilmu itu diambil segala sesuatu. Jadi maksudnya apa ikhwas sekalian? Kalau namanya belajar hari ini dan besok itu sama saja. Hari ini kita mengambil satu ayat, besok satu ayat lagi, besok lagi satu ayat lagi. Ustaz, kapan selesainya? Al-yaum hadits wahid. Hadits wahid. Nadrusu hadisan wahid. Hari ini kita belajar satu hadits, besok satu hadits, besok satu hadits. Terus seperti itu lama-lama menjadi banyak. Seperti itu yang dimaksud dengan bersabar dan bertahap di dalam belajar. As-sabru yang kedua, as-sabru ala badlil ilm. Bersabar ketika menyampaikan ilmu. Ketika duduk bersama para santri, ketika duduk bersama anak-anak TPA yang belajar, ketika duduk bersama orang-orang yang butuh pemahaman, harus bersabar. Bersabar untuk memahamkan mereka, bersabar untuk menjelaskan kepada mereka. Ada yang nggak paham, ya kita bersabar, pahamkan kepada mereka, jelaskan kepada mereka. Ya, bersabar. Terutama di zaman-zaman sekarang ya, di waktu sekarang bersabarnya butuh ekstra sabar. Ya, kendala sinyal, kendala jaringan, ini termasuk ya, rintangan-rintangan yang kita harus sama-sama semangat. Ya. Baik. Jadi bersabar itu dalam belajar ada dua ya. Baik dari sisi tahammul dan ada. Tahammul itu membawa, maksudnya menimba. Hafalan sudah banyak, ya dijaga. Kalau sudah dijaga, harus diamalkan. Sudah seperti itu, dimurojaah. Wah, memang berat. Makanya ilmu itu sakil ya. Allah Azza wa Jalla sifatkan di surat Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan melemparkan kepadamu wahai Muhammad SAW ucapan yang berat. Maksudnya adalah itu ilmu adalah ilmu yang berat. Dan dari sisi menyampaikan ilmu juga harus bersabar. Rintangan-rintangan dakwah kita itu tidak ada apa-apa dengan apa yang terjadi pada Nabi. Baik, ini sudah azan. Kita istirahat dulu sejenak mendengarkan azan. Mungkin sekalian untuk teman-teman bisa raise hand sambil mengabsen. Kita lanjutkan. Bagi yang di tempatnya belum selesai azan, sambil menjawab azan. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fanala bidzalika makanan aliyan. Maka Ibnu Abbas mendapatkan
Dengan hal itu, maksudnya dengan bersabar dan bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka kalian beliau mendapatkan tempat yang tinggi. Apa tempat yang tinggi di sini? Menjabat sebagai amir, menjabat sebagai pemimpin? Tidak. Bahkan lebih dari itu. Beliau menjadi ulama yang tersohor, yang dijuluki terjemahan Al-Quran. Karena dalamnya ilmu beliau. Hatta kana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, memanggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ila majalis. Ada majlis-majlisnya Umar bin Khattab. Wa ya'khudhu biqaulihi. Dan Umar bin Khattab ini mengambil ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya nanti ada kisah ya, akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengundang Ibnu Abbas untuk menghadiri majelisnya. Dan di majelis itu yang hadir siapa? Pembesar para sahabat. Kalau Ibnu Abbas ini umurnya masih belia, masih kecil. Lihat bagaimana dalamnya ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga para sahabat lain, orang-orang yang hadir di majelis itu mengatakan kepada Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak memanggil, kenapa engkau tidak mengundang anak-anak kita? Kenapa Ibnu Abbas yang diundang? Anak-anak kita itu juga ada. Kenapa diundang kita? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, zakum fatal kuhul lahu lisan sa'ul wa qalbun. Tapi riwayat ini Al-Imam Zahabi mengatakan munqati'. Antum bisa lihat di hamish kalau ada di catatan itu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan atau memuji Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau adalah pemuda yang berjiwa, maksudnya orang yang berjiwa muda, yang bermasa muda keemasan, yang memiliki lisan yang senantiasa bertanya dan hati yang senantiasa memahami. Dan nanti akan lebih jelas lagi di riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, kita selesaikan insyaallah semoga waktu itu. Kemudian data yaum, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil mereka, seperti memanggil para sahabat besar para di suatu hari. Fa'adkhalahu ma'ahum, maka Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas bersama mereka. Liyuriyahum minhu ma ra'a. Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas ke majelis itu untuk memperlihatkan kedudukan Ibnu Abbas seperti yang Umar lihat. Ya, istilahnya apa? Pengen ini loh Ibnu Abbas. Ya, seperti misalkan ada pertandingan lomba ya. Kemudian salah satu dari ustadz di tahfidz mendatangkan santrinya yang
istimewa. Ini loh santri saya. Biar dilihat kemampuan dia. Maka Umar mengatakan, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala." Apa yang kalian katakan dalam firman Allah Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Hatta khatama surah, sampai beliau menutup surat. Maksudnya sampai akhir surat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa tafsir kalian terhadap surat ini? Maka sebagian mereka mengatakan, umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza futiha alaina. Kita diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampun kepadanya kalau sudah diberikan kemenangan untuk kita. Wasa kata ba'du. Sebagian mereka diam. Waqala Umar li Ibnu Abbas. Maka Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Akadzalika taqul?" Apakah seperti itu kamu katakan wahai Ibnu Abbas? Apakah betul seperti itu Ibnu Abbas tafsirannya? Apa kata Ibnu Abbas? Qala la. Tidak. Qal fama. Kemudian Umar mengatakan, apa yang kamu katakan? Qal, maka Ibnu Abbas mengatakan, huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah maksud ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah beritahu kepada beliau, idza jaa nasrullah, telah datang pertolongan. Wal fathu, dan yang dimaksud dengan pembukaan di situ adalah Makkah. Dibukanya atau ditaklukkannya kota Makkah. Fakadzalika ala amatu ajalika. Seperti itulah Anda ajal kematianmu wahai Muhammad SAW. Fasabbih bihamdi rabbika, maka pujilah, sucikanlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha menerima taubat. Qala Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku tidak mengetahui dari surat itu kecuali apa yang engkau ketahui. Atau illa ma tu'allim, atau illa ma ta'lam. Jadi maksudnya tafsirnya Ibnu Abbas ini berbeda jauh dengan tafsirnya para sahabat. Lihat bagaimana kedalaman ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam memahami surat. Ternyata surat itu isinya adalah apa? Sinyal, rambu-rambu bahwa akan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah diturunkannya surat itu, apa? Rasulullah SAW membaca di saat rukuk dan sujudnya, ya, sering bertasbih dan mengagungkan Allah SWT. Waqala Ibnu Mas'ud mengatakan, la ni'ma turjuman al-Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik terjemahan Al-Quran Ibnu Abbas. Lau adraka asnanana ma asyarahu minna. Seandainya Ibnu Abbas itu mendapati umur kita, ma asyarahu minna, tidak ada yang bisa menyainginya dari kita seorang. Karena Ibnu Abbas ini sigharus sahabat. Ai ma kana lahu ma kana nadhiran. Maksudnya tidak ada yang semisal dengan Ibnu Abbas. Hadza ma'a anna Ibnu Abbas asya ba'dahu 36 sana. Ini padahal ya, Ibnu Abbas hidup setelah Ibnu Mas'ud berapa tahun? 36 tahun. Maksudnya ini Ibnu Abbas ini masih kecil saja sudah seperti ini, gitu. Gimana kalau Ibnu Abbas itu apa? Sudah besar.
Di mana bagaimana jadinya kalau Ibnu Abbas ini menimba ilmu lama lagi bersama Nabi. Seperti apa jadinya? Wong dia saja beliau yang masih belia saja sudah seperti itu ilmunya. Bagaimana kalau melazimi Nabi SAW terus ya seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu umurnya banyak bersama Nabi SAW. Seperti apa? Fama dhannuka bima iktasaba ba'dahum. Maka apa perasaan kamu terhadap apa yang beliau dapatkan setelahnya dari ini? Sepertinya ini Ibnu Abbas masih kecil saja seperti itu, bagaimana beliau juga mendapati Nabi SAW lebih lama lagi. Baik, ibu sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi